Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuli Isnaini SKP MKespkom selaku Wakil Rektor 2 Universitas Aisyah Yogyakarta yang telah memberikan sambutannya dalam acara Tablik Akbar kali ini. Memasuki acara selanjutnya yaitu sosialisasi dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Kepada Pak Adi. Kepada Pak Adi. Wakil dari Universitas Aisyah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aisyah. Baik, tak kenal maka tak harus ya ini ya tadi. Baik, selamat pagi para ustadz, kemudian adik-adik, Bu Yusnaini, Pak Ustadz, salam sehat. Baik, perkenalkan saya Adi Purwanto dari Bidasi Universitas Jakarta. Nah, untuk mengawali sosialisasi dari Universitas Asia Yogyakarta, mari kita simak video tentang tur kampus dan juga bagaimana Universitas Yogyakarta merespon pandemi COVID-19 ini dengan realitas kebiasaan baru. Dipersilakan. Universitas Aisyah Yogyakarta merupakan universitas berwawasan kesehatan, pilihan dan unggul berbasis nilai-nilai Islam berkemajuan yang berkomitmen mencerdaskan kehidupan bangsa. Di masa adaptasi kebiasaan baru saat ini, kami tetap berusaha melakukan pelayanan terbaik pada keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan aktivitas akademika dan stakeholder eksternal. Protokol kesehatan diterapkan di seluruh fasilitas kampus. Semua dilakukan dengan cara selalu menjaga kebersihan secara terus-menerus. Seluruh prosedur protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dilakukan oleh seluruh staf kami agar proses pelayanan bisa dilakukan secara maksimal. Ada kebiasaan baru, berarti kita akan kembali ke rutinitas sehari-hari dengan cara baru. Karenanya, kami akan tetap menjaga ruang kerja dan ruang belajar kami tetap produktif agar kami bisa terus bersinergi dengan sesama rekan kerja dan mahasiswa. Untuk adaptasi kebiasaan baru Universitas Yogyakarta akan fokus pada keselamatan dan kenyamanan bersama. Kami juga terus bergerak dan berkolaborasi dengan semua pihak terkait serta mengedukasi masyarakat untuk memudahkan para siswa dan calon mahasiswa mendapatkan pengalaman terbaik untuk datang dan belajar di Yogyakarta. Harapan itu selalu ada karena kami percaya adaptasi kebiasaan baru bukan tentang keterbatasan, tapi bagaimana cara kita menembus batas untuk menjadi lebih baik. Ya, itu dia bagaimana Universitas Jakarta berkomitmen untuk menjadi bagaimana kampus berwawasan kesehatan yang terbaik yang pernah ada di Indonesia. Nah, bagi yang belum tahu Universitas Jakarta itu apa, mari kita simak video tur kampus yang terbaik. Di manakah Unisa itu dan apa aja isinya Unisa itu, dipersilakan videonya.
Baik, suara saya bisa didengar ya? Begitulah Unisa Yogyakarta. Tadi ada 3 gedung, ada gedung A, gedung B, dan gedung C, dan teman-teman mu'alimat dapat salam dari, terutama Ustazah Erna dapat salam dari alumni kami, juga alumni mu'alimat, Mbak Alifah Rahma Sarwedi kalau tidak salah. Mbak Alifah Rahma Sarwedi menempuh pendidikan di Universitas Asia di Jakarta, program studi komunikasi, dan berhasil menjadi lulusan terbaik di wisuda periode November 2020 dengan IPK summa cum laude 4,00 tanpa kurang tanpa lebih. Jadi selamat, semoga menjadi salah satu idola ya dari alumninya adik-adik sekalian, bahwa Mbak Alifah bisa menjalani studi 4 tahun summa cum laude 4,0, dan sekarang kabar terakhir sedang mendaftar untuk studi di Pasca Sarjana Komunikasi. Gitu, baik. Nah, kita mulai sosialisasinya. Nah, saya coba share screen. Sebenarnya tadi Ibu Wakil Rektor 2, Ibu Yuli sudah banyak memberitahu bahwa Unisa itu adalah dengan segala kelebihan dan kekurangannya merupakan salah satu sekolah tinggi ilmu kesehatan terbaik se-Indonesia tahun 2015 dan berubah bentuk menjadi Unisa Yogyakarta tahun 2016. Di kemudian hari bahwa semuanya adik-adik dari program studi, pembelajaran nilai-nilai Islam berkemajuan, sampai pada kerjasama internasional, kami sudah memiliki itu. Dan mahasiswa kami itu terdiri dari 34 provinsi di Indonesia, ada semua. Jadi seperti mininya Indonesia. Nah, kemudian adik-adik tidak perlu khawatir bahwa pendaftaran sekarang bisa dari rumah, bisa dari handphone. Jadinya sampai adik-adik proses mendaftar sampai mendapatkan NIM itu akronimnya dari rumah. Makanya ada namanya Darumah atau daftar dari rumah dengan website di pb.unisayogya.ac.id. Nah, itu ya. Jadi gampang pendaftarannya. Kemudian tadi sudah dapat salam dari alumni. Alumni kita kebetulan ada yang namanya organisasi Kapal Unisa. Quote yang paling saya cuplik di slide presentasi ini bahwa pendidikan adalah investasi yang tidak pernah termakan usia dan cara meraih masa depan. Nah, terlihat ketika adik-adik itu berinvestasi di bidang ilmu atau pendidikan, itu tidak akan termakan usia, bahkan menjadi salah satu media untuk mencapai kesuksesan. Makanya jangan pernah lelah belajar kalau tidak mau menelan pahitnya kebodohan. Jadi jangan pernah malas belajar. Baik, di Fakultas Kesehatan banyak program studinya adik-adik. Nah, alhamdulillah terakhir akreditasi S1 keperawatan dan profesi nurse itu akreditasi A. Jadi mayoritas Unisa Yogyakarta itu sudah banyak program studi yang unggulan dan prospektif. Ada D3 radiologi, ada S1 kebidanan, D3 kebidanan, D4 keperawatan anestesiologi, S1 fisioterapi, gizi, dan teknologi laboratorium medis. Nah, dari Fakultas Kesehatan ini, sekarang banyak yang menjadi syuhada di bidang kesehatan, banyak yang menjadi relawan untuk berada di garis depan penanggulangan COVID-19, baik itu mahasiswa maupun alumni kita Unisa. Jadi, ketika adik-adik mau berperan menjadi tenaga kesehatan yang profesional, silakan masuk ke Fakultas Kesehatan. Namun, ada Fakultas Sains Teknologi, yaitu S1 Bioteknologi, Arsitek, dan Teknologi Informasi. FST ini berdiri tahun 2016, adik-adik, dan sudah mempunyai beragam prestasi tingkat internasional. Yang terakhir adalah S1 Bioteknologi, alhamdulillah mendapat apresiasi dari pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk tim Allahu Akbar yang berhasil menciptakan deteksi virus COVID-19 berdasarkan tingkat rekayasa genetiknya. Jadi, bioteknologi itu mampu menciptakan screening virus yang berbeda jenisnya dari COVID-19. Jadi, COVID-nya sudah bermutasi dan mereka bisa mendeteksi itu.
Nah, kemudian di fakultas terakhir adalah sosial humaniora. Ada administrasi publik, akuntansi, komunikasi, manajemen, dan psikologi. Fakultas ini tadi yang salah satu alumninya adik-adik Mualimat, Mbak Alifah, ada di komunikasi. Tapi jangan lupakan 4 program studi lainnya, administrasi publik, akuntansi, manajemen, dan psikologi juga punya prestasi yang sama kuatnya dengan komunikasi. Jadi jangan ragu untuk mendaftar, pilihannya ada 3 fakultas, dan adik-adik ketika mendaftar boleh memilih pilihan 1, 2, dan 3. Jadi punya 3 pilihan program studi di Unisa. Lalu berkas pendaftarannya nanti akan kami share brosur secara online, jadi bisa di-download di situ. Jadi adik-adik jangan aduh gimana daftarnya ya gitu. Berkas pendaftarannya sudah jelas, lalu pendaftarannya sudah ada di situ. Jadi insya Allah kedepannya kita akan punya aplikasi PMB Unisa Yogyakarta yang bisa di-download di Play Store. Amin. Nah, kenapa sih harus memilih Unisa Yogyakarta? Tadi saya luar biasa bangga ketika ada salah satu slide diaspora alumni Mualimat yang mayoritas diterima di perguruan tinggi negeri dan swasta yang terbaik di Indonesia. Lalu kenapa harus Unisa Yogyakarta? Di Unisa Yogyakarta itu teman-teman tidak hanya belajar, tapi juga akan dibekali dengan karakter yang lebih kuat. Akan ada sedikit perbedaan antara ketika di sekolah menengah atas menjadi seorang mahasiswa di perkuliahan. Makanya apa yang telah diterima, ditanamkan oleh ustadzah-ustadzah di Mualimat, kita kembangkan menjadi lebih untuk menyiapkan masa depan menjadi pemimpin muda berkemajuan, tentunya yang lahir dari Mualimat. Nah, jadi ini gambar gedungnya. Gedung A tadi itu biasanya Bu Yuli, Pak Komar, Bu Intan, dan saya berkantor di gedung A. Kemudian ini gedung B, tempat perkuliahan, dan ini gedung yang paling baru, gedung C. Nah, Bu Yuli tadi mengatakan, Bu Rektor tadi menyatakan bahwa semoga penyakit ini segera diangkat, dan semoga nanti ketika teman-teman Mualimat mendaftar, sudah bisa menggunakan gedung, sudah kuliah seperti biasa. Kita doakan bersama agar vaksin yang sudah disiapkan pemerintah segera disiapkan dan dapat didistribusikan oleh masyarakat. Oke. Yang ini nih Mbak Alifah, ini gambarnya yang ini nih, yang paling kiri ya kalau tidak salah ya. Nah, beliau juga menjadi idolanya Unisa. Tidak sekedar sekedar menjadi mahasiswa, tapi menjadi mahasiswa yang paling diidolakan karena prestasi ya, bukan karena sensasi ya. Prestasinya luar biasa banyak sehingga pada saat wisudawan saya sendiri sebagai dosennya juga kaget, IPK-nya sempurna 4,00. Nah, jangan ragu untuk mendaftar di Unisa karena ada skema beasiswa yang bisa teman-teman akses, ada Ikatan Persyarikatan atau BIP, nanti menggunakan surat rekomendasi dari pimpinan cabang, ranting, sampai daerah Muhammadiyah atau Aisyah, beasiswa kader Unisa. Ini yang paling banyak diminati. Kenapa? Karena 5 pendaftar utama sampai 10 pendaftar utama nanti bisa menjadi bebas SPP tetap selama 8 semester. Nah, dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh Unisa. Kalau di sini ada yang atlet, baik akademik maupun non-akademik, boleh. Kemudian beasiswa Hafiz minimal 2 juz bisa diakses. Nah, lengkapnya nanti adik-adik bisa mengakses pmb.unisayogia.ac.id untuk syarat dan bagaimana cara mengaksesnya. Nah, kemudian terakhir dari saya bahwa selama saya menjadi tenaga pengajar di Unisa, yang saya tekankan dengan anak-anak adalah surat wa asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri inna salatul silah alladzina amanu wa yusalliyati wa tawassabihaqqi wa tawassabis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia kerugian ketika dia tidak memanfaatkan kesempatan, peluang, bahkan waktu yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, surat ini ketika teman-teman amalkan sangat-sangatlah dahsyat. Betapa tidak, hari ini kita bertemu 641 partisipan ada di ruang Zoom Mualimat ini. Manfaatkan waktu ini dengan
sebaik mungkin dengan bertanya kepada Ustadz sebaik-baiknya baik. Jadi ketika adik-adik mampu memanfaatkan waktu, percayalah bahwa kesuksesan itu berada di tangan teman-teman. Nah, sekarang kita sudah sampai gelombang khusus sampai 21 Januari 2021. Manfaatkan itu. Kenapa? Karena pendaftaran bisa menggunakan nilai rapot semester 1 sampai semester 4. Tidak perlu menggunakan tes. Jadi hanya nilai rapot, nanti hubungi ustazahnya untuk menyiapkan berkas-berkasnya agar bisa mendaftar di UNISA. Nah, tuh. Jadi harapan kami lulusan alma mater Mu'alimat ketika kuliah di UNISA itu tidak hanya menjadi mahasiswa, tapi menjadi mahasiswa yang berkarakter, menjadi pemimpin muda yang berkemajuan, kemudian mengamalkan semua nilai-nilai Islam berkemajuan pula. Tolong dicatat, ada websitenya di daftar.unisayuk.ac.id atau nomor WhatsApp 0878 3941 1345, atau ketika teman-teman ingin mengulik informasi paling update, boleh buka Instagramnya Unisa di @pmb_unisayukya di platform Instagram. Begitu, Mbak MC. Terima kasih. Nanti kalau ada yang ingin bertanya tentang Unisa, boleh nanti setelah Ustadz menyampaikan materi agar lebih tertata nanti, atau boleh langsung chatting ke nomor WhatsApp yang sudah kami sediakan. Berprestasi bersama Unisa, jadilah Unisa muda, dan jadilah pemimpin muda, banggakan alma mater Mu'alimat Yogyakarta. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada yang bertugas dari Universitas Aisyah Yogyakarta yang telah menyampaikan sosialisasinya.